Selamat pagi pemirsa, demokrasi di Republik ini sedang dalam situasi gawat dari waktu ke waktu. Salah satu variabel utamanya adalah pemilihan umum atau pemilu yang hampir selalu bermasalah dalam hal kredibilitas dan legitimasinya. Pengalaman pada pemilu 2024, terutama Pilpres 2024, dilangsungkan dengan legitimasi yang lemah dan terus dipertanyakan karena masifnya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Sayangnya, alih-alih dievaluasi, potensi celah kecurangan pada pemilu 2024 justru berpotensi direpetisi atau dimodifikasi saat Pilkada 2024. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Selasa 20 Agustus 2024 dengan tema Bukan Kejahatan Main-Main bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Mulyo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita melihat ada kejadian yang menarik nih di Pilkada Jakarta ya Bang ya. Tapi mungkin bukan kota kosong yang kita bicarakan, tapi mungkin akan ada pasangan calon yang mungkin juga masuk dalam pilkada tidak dengan jalur yang benar, tapi itu belum terbukti. Sebelum kita bahas itu Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu sebetulnya ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah topik nasional juga nih Bang Elman. Reshuffle kabinet lancarkan transisi pemerintahan. Beberapa orang mempertanyakan sebetulnya Bang, kenapa ya sisa 2 bulan kurang lebih masih juga ada pergantian menteri? Apa sih yang mau dicari? Bagaimana Bang? Ya, sebetulnya sih soal pergantian menteri ini kan kita sepakat, dan menurut ketentuan undang-undang kan itu kan hak prerogatif presiden. Hak istimewa presiden. Ya, bahkan jangankan 2 bulan. Kan itu presiden terpilih kan akan dilantik 20 Oktober. Iya. 19 Oktober juga masih bisa kok reshuffle. Dirubah ya? Dirubah. Kalau memang diperlukan? Kalau memang diperlukan. Okay. Jadi sebetulnya kan pertanyaannya, kegawatan, kedaruratan apa yang memaksa harus reshuffle kan gitu kan? Yeah. Dan apa sebetulnya target yang di depan kalau tidak direshuffle bisa kiamat nih. Indonesia kan begitu kan? Katanya untuk memuluskan transisi Bang, karena kan kalau kita lihat ada orang-orang yang diketahui bahwa memang orang kepercayaan dari presiden terpilih, sehingga supaya nanti pergantian kabinet ini juga akan mulus begitu Bang katanya. Ya makanya kalau menilai soal reshuffle ini memang tergantung dari sudut pandang aja. Oh, oke. Terserah. Iya. Bisa juga karena ini dianggap juga bagian daripada transisi. Iya. Bisa juga orang melihatnya ini kan lebih syarat politiknya kan gitu kan. Percaturan politik. Percaturan ya. politik kan kita tahu. Tapi kan nanti waktu yang akan membuktikan ini. Tetapi kan pada umumnya hampir nggak pernah terjadi, kecuali saya nggak tahu ya. 2 bulan menjelang usainya perhelatan ini, dia ada reshuffle kan. Kita belum pernah tahu. Belum pernah. Nah, tapi apakah ini salah? Nggak salah. Iya. Apakah ini boleh? Boleh saja. Tadi saya katakan. Iya. Jangankan sekarang. Iya. Tanggal 19 Oktober. 1 hari sebelum. Jam 11 malam. Iya. Bisa direshuffle kok. Iya. Kalau memang ada kegentingan gitu. Nah, kita nggak tahu kegentingan apa. Nanti waktu akan membuktikan. Yeah. Mungkin bagus juga nanti setelah 2 bulan pemerintah mengumumkan inilah kegentingannya. Kalau tidak reshuffle, ini nggak dapat kan. Itu bagus juga. Jadi ada neracanya gitu ya. Betul, karena ya apalah kita kan Bang, kita rakyat biasa yang banyak tidak tahunya kan. Pasti loh. Tapi kalau di media sosial kan kita suka sok tahu kan Bang. Berkonspirasi itu, ini untuk memuluskan, ini untuk memastikan, ini untuk memperkuat posisi politik kan gitu biasanya. Tapi kalau memang kan tergantung sudut pandang kan. Iya. Ada juga masyarakat yang tertawa. Tertawanya malah terbahak-bahak kan. Kenapa? Emang lucu nih Bang? Ya. Opo meneh. Opo meneh. Apalagi nih begitu ya. Oke, kita nanti harapkan tentunya apapun itu, reshuffle ini bisa membuat kabinet bekerja lebih baik lagi. Meskipun sisa kurang lebih 2 bulan, tapi pemerintah bekerja lebih baik lagi untuk kita, rakyat.
Kita ke berita selanjutnya, pemirsa, masih dari halaman 1. Ini terkait dengan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Tuntaskan pembahasan sebelum periode DPR berakhir. Saya pikir kita bicara ini, Bang Elman, Undang-Undang PPRT sudah ada loh. Tapi ternyata masih rancangan. Kenapa, Bang? Ini rancangan Undang-Undang PPRT ini sudah 20 tahun. 20 tahun? 20 tahun diperjuangkan. Wah. Bahkan sebetulnya ini surat presiden juga sudah masuk ke DPR. Untuk menjadikan undang-undang ini, sudah masuk. Terus masalahnya di mana? Ya, katanya sih di meja pimpinan DPR katanya. Oh. Saya nggak tahu pimpinan DPR mana ini tersangkut. Iya. Nah, memang aneh ini Bung Leo ya. PPRT ini kan memang ini ya, mohon maaf ya. Iya. Saya tetap menganggap untuk kepentingan apapun, sepanjang dia rakyat Indonesia, tetap dia nomor 1 kan gitu kan. Oh, ini mungkin dianggap kurang seksi, Bang. Kan maaf nih, dengan segala hormat kan PRT sering dianggap sebelah mata, Bang. Makanya, padahal kita ini, masyarakat Indonesia ini, terutama golongan menengah ke atas ini, tanpa PPRT, wah, susah. Susah kan gitu kan. Betul. Tetapi mereka tidak pernah menganggap PPRT itu penting. Dan itu terbukti di DPR aja. Sepertinya tanda kutip ya, masa bodoh gitu kan. Apakah karena ini menyangkut rakyat kecil, lalu dibiarkan? Jadi mereka mungkin mana lebih penting PPRT dibandingkan misalkan RUU inisiatif TNI Polri misalnya. Oh. Sama. Iya. Sama pentingnya ini. Betul, betul. Tetapi kenapa rancangan undang-undang inisiatif TNI Polri dan yang lain yang tiba-tiba muncul langsung mendesak. Mungkin ini udah 20 tahun. Mungkin karena tidak ada benefit elektoral, tidak ada benefit finansial, Bang. Konon katanya kan ada benefit finansial. Apa sebetulnya yang dikhawatirkan oleh siapa? Akibatnya rancangan ini sudah 20 tahun mengendap. Apa yang dikhawatirkan kalau ini menjadi undang-undang? Apa? Itu dia. Ya, akhirnya kita harus bertanya lagi, Bang. Apakah memang wakil rakyat yang ada di parlemen di Senayan itu masih mewakili rakyat semuanya atau mewakili dirinya saja? Ya, kalau kalangan PPRT ini merasa ya, mereka tidak lagi dihiraukan oleh anggota DPR. Itu dia. Kita harap memang anggota DPR masih benar-benar mewakili rakyat, dan bagi PPRT, minus PPRT. Lah itu dia. Mungkin bagi PRT catat baik-baik soal ini, supaya kemudian ya kita catat lah ya, siapa yang boleh kita pilih lagi, boleh mana yang tidak. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Masih dari halaman 2 di halaman dalam harian Anda. Penaikan tarif pajak bisa jadi bumerang. Ini ramai juga dibicarakan, Bang, antara kita ya rakyat, bahwa wah ini pajak makin banyak loh, nanti akan ada cukai naik juga, PPN katanya 1 Januari juga akan naik 1%. Wah, ini hidup makin susah. Ini bagaimana, Bang Elman? Iya, memang sebetulnya kan kalau PPN ini naik 1% aja, ini kan akan mengakibatkan yang lain akan naik kan? Iya. Akan naik semua nih. Karena semua barang jasa dikenakan PPN ini, Bang. Iya. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah pemerintah sudah siap menanggung akibatnya? Di saat-saat daya beli masyarakat juga sekarang ini kan melemah kan gitu kan? Iya, iya. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Kenapa tidak lebih bagus memperluas basis pajaknya gitu ya? Oh iya, yang masih belum bayar pajak itu yang dikejar. Itu dikejar. Jangan yang sudah ada dikuyu-kuyu terus gitu. Iya, iya. Itu pandangan kita sih gitu. Jadi ini harus dipikirkan ulang nih. Betul, dan kemudian juga harus dikomunikasikan dengan baik ya, Bang, karena mulai beredar ini di antara masyarakat. Oh, ini pemerintahnya butuh uang banyak nih untuk bangun ini, untuk program itu, sehingga akhirnya semuanya dipajakin, dicukain, katanya begitu tuh, Bang. Ya terserahlah mau biaya apapun, tetapi jangan mempersulit keadaan gitu. Oke. Rakyat yang sudah sulit dipersulit lagi gitu. Ya, jadi semuanya harus diperjelas ya, Bang ya. Seperti apa? Karena memperjelas itu juga akan dibahas lebih jauh dalam editorial, pemirsa. Pada pagi ini editorial diberi judul Bukan Kejahatan Main-Main. Kalau kita melihat Bang Elman, di banyak daerah di Pilkada 2024 ini diduga akan ada banyak fenomena paslon tunggal berhadapan dengan kotak kosong.
Tapi kemudian karena rame pembicaraan ini tesis ya Bang. Kemudian akhirnya muncullah calon-calon pembanding, meskipun konon katanya ini adalah boneka-boneka. Dan di dalam konteks di Jakarta, bahayanya adalah diduga mencatut KTP. Ini bagaimana Bang? Ya ini kan sudah menjadi viral ya, di media sosial, bahkan juga di surat kabar, di televisi, kan sudah viral. Sejumlah masyarakat Jakarta protes, marah, karena KTP-nya diduga dicatut sebagai pendukung untuk mendukung calon gubernur, wakil gubernur Jakarta independen dari jalur independen, pasangan Dharma Kun, ya kan? Dharma dan Kun. Ini kan diduga kan gitu kan. Jadi dan yang marah ini, yang merasa KTP-nya dicatut itu juga bukan juga orang sembarangan. Bahkan ada mantan anggota Komnas HAM. Ada juga bahkan putranya Anies Baswedan malah diambil juga gitu, dipakai juga. Sejumlah warga masyarakat marah dan sudah protes. Protes kepada Bawaslu dan sudah mengajukan ke kepolisian. Nah, pertanyaannya, ketika ada protes, ketika ada masyarakat yang merasa dirugikan, KTP-nya diduga dicatut. Nah, mestinya kan Bawaslu dan KPU kan harus serta-merta mengusut. Periksa dulu ya? Harus periksa dulu. Harus membuktikan kebenarannya kan gitu. Tidak boleh abai. Tapi yang aneh, tiba-tiba tadi malam pasangan ini sudah ditetapkan sah untuk mendaftar. Dia sudah boleh, dia sudah memenuhi syarat sah untuk mendaftar calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk periode 2024-2029. Ini pertanyaannya. Bawaslu dan KPU mau kemanakan pilkada ini? Keberatan, kemarahan masyarakat yang konon katanya KTP-nya dicatut gitu. Nah ini apakah mau diabaikan, mau dibiarkan, masa bodoh? Terserah. Pokoknya ini sudah putus. Ini sudah memenuhi syarat. Ini kan jadi soal besar. Memang menjadi sesuatu yang aneh ketika dugaan itu ada, Bang Elman. Tapi beberapa teman saya bilang, tidak usah heran lagi, Leonard. Kenapa? Karena di Februari yang lalu kan juga banyak mirip-mirip kejadian seperti ini. Banyak orang yang memprotes, tapi Bawaslu biasanya akan mengatakan, kami tidak menemukan cukup bukti. Sehingga kemudian pasangan itu bisa melenggang. Jadi dalam kondisi pilkada ini, hal serupa akan terjadi, Bang. Apa benar demikian? Kita akan bahas. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 20 Agustus 2024. Bukan kejahatan main-main. Bukan kejahatan main-main. Demokrasi di Republik ini betul-betul sedang dalam situasi gawat. Demokrasi di ujung petaka karena dari waktu ke waktu, salah satu variabel utamanya yaitu pemilihan umum atau pemilu hampir selalu bermasalah dalam hal kredibilitas dan legitimasinya. Pemilu ialah penyangga demokrasi. Kalau salah satu penyangganya terus terkikis legitimasinya, pasti lambat laun demokrasi itu akan roboh. Sungguh disayangkan, pengalaman kita 6 bulan lalu ketika pemilu 2024, terutama Pilpres 2024 dilangsungkan dengan legitimasi yang lemah dan terus dipertanyakan lantaran masifnya pelanggaran dan kecurangan yang terjadi. Kiranya tidak menjadi pelajaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Alih-alih menutup potensi celah kecurangan pada pemilu 2024 yang mungkin bakal direpetisi atau dimodifikasi saat pilkada, penyelenggara pemilu malah seolah membiarkannya tetap menganga. Kompetisi pemilihan pemimpin daerah yang seharusnya dapat dilangsungkan dengan lebih baik, lebih kredibel, lebih berintegritas, nyatanya justru juga diwarnai dengan dugaan maraknya kelancangan.
Bahkan kalau kita lihat dari kasus terbaru yang bakal amat mencoreng penyelenggaraan pilkada, keculasan justru dilakukan oleh calon independen atau perseorangan. Padahal sejujurnya mereka para calon perseorangan itu diharapkan bisa menjadi antitesis atau setidaknya menjadi penyeimbang dari dominasi pilkada yang dikonsolidasikan menjadi monolit tanpa alternatif. Dugaan kecurangan itu teramat benderang dan nyata-nyata dilakukan oleh bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan pada Pilkada Jakarta, yaitu Dharma Pongrekun, Kun Wardana. Sungguh keterlaluan. Demi mengamankan syarat dukungan masyarakat, mereka mencatut tanpa izin pengguna nomor induk kependudukan atau NIK warga DKI Jakarta. Memang bagi calon perseorangan, untuk memenuhi persyaratan pencalonan sangat berat, rumit, juga kompleks. Tak dimungkiri, banyak bakal calon perseorangan yang gagal sebelum bertanding karena tak sanggup memenuhi syarat dukungan yang berat itu. Akan tetapi, bukan berarti hal itu boleh dijadikan alibi untuk mencari jalan pintas dengan seenaknya menggunakan data pribadi warga untuk memanipulasi dukungan kepada mereka. Jelas, tindakan itu bukan sekadar pelanggaran administratif atau prosedural. Melihat banyaknya laporan pencatutan identitas itu, gamblang untuk dinyatakan ada dugaan unsur kejahatan dalam tindakan yang dilakukan pasangan Dharma Kun tersebut. Pertama, dalam konteks pilkada, pemalsuan daftar dukungan calon perseorangan melanggar pasal 185A ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Ancaman hukumannya paling singkat pidana 36 bulan dan paling lama 72 bulan. Penyalahgunaan data pribadi juga masuk dalam ranah pidana yang lain. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, ada ancaman pidana 10 tahun bagi mereka yang menyalahgunakan data pribadi. Banyak lagi ancaman hukuman yang bisa disangkakan kepada pasangan itu jika kita buka Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Yang jelas, tindakan itu juga melanggar undang-undang dan ketentuan syarat perseorangan dalam kontestasi pilkada. Artinya, hal itu merupakan kejahatan yang bukan main-main. Di sisi lain, tindakan itu juga semakin menginformasi bahwa persoalan serius dalam mekanisme pengawasan dan verifikasi pemilu yang terus menggerogoti penyelenggara pemilu rupanya masih bersemayam. Kasus pencatutan data warga di Pilkada Jakarta ini menjadi contoh akibat yang amat nyata ketika niat jahat atau mens rea berpadu dengan lemahnya pengawasan dan verifikasi yang terkesan serampangan. Karena itu, sembari menanti proses hukum pidana kasus pencatutan data warga tersebut, KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI semestinya tidak ragu membatalkan pencalonan pasangan Dharma Kun demi menjaga integritas proses pilkada sekaligus mengembalikan kepercayaan publik yang terus terkoyak. Sekali kelancongan itu dibiarkan, lagi-lagi yang akan dipertaruhkan ialah masa depan hukum dan demokrasi di negeri ini. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Elman, kita mau bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan dosen pemilu FHUI, Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Bang Elman, sehat selalu. Sehat-sehat. Mbak Titi, kalau kita lihat tadi malam sudah ditetapkan oleh KPU Jakarta bahwa paslon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana itu bisa mendaftarkan diri sebagai bakal cagup dan bakal cawagup. Walaupun memang tetap sedang diselidiki katanya ya dugaan pencatutan KTP. Kalau Anda lihat yang dilakukan KPU Jakarta itu benar atau salah, Mbak? Ya, ini bukan soal benar dan salah lagi ya, tapi itu sebuah keputusan yang sudah terprediksi sejak awal, bahkan sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Kalau kita agak flashback ke pemilu legislatif 2024, pada waktu itu kan juga banyak narasi atau dugaan soal
manipulasi verifikasi partai politik yang bahkan bergulir sampai RDP di DPR oleh masyarakat sipil dan lain sebagainya. Tapi kan faktanya KPU pada waktu itu juga tetap lanjut, tetap go ahead begitu. Nah dalam konteks ini ya dugaannya akhirnya pendekatannya administratif dan prosedural, hanya sebatas mengurangi angka-angka yang dilaporkan dicatut oleh publik. Jadi dukungan itu bukan sesuatu yang substansial soal integritas, kredibilitas, kesahihan, tapi soal angka begitu. Karena yang lapor hanya 400, sementara yang dinyatakan sah itu 700.000 lebih, apalah makna 400? Padahal 400 itu soal betul-betul menyangkut konstitusionalitas hak pilih warga untuk memilih calon yang betul-betul absah gitu. Jadi memaknai hak pilih itu bukan sekedar warga bisa memilih, Bang Leo, tetapi warga bisa memilih calon yang lahir dari proses yang konstitusional dan absah. Absah itu dalam artian bukan sekedar syaratnya ada, tetapi betul-betul menggambarkan kebenaran. Nah sekarang kan publik lingkupi keraguan. Betulkah yang ditetapkan memenuhi syarat itu tidak ada data tercatut? Sebab satu saja data tercatut itu menggugurkan pencalonan dari persyaratan yang diklaim sah tersebut. Sementara sebagai publik Jakarta, saya yakin tidak pernah tahu siapa yang dinyatakan 700.000 memenuhi syarat itu, siapa orangnya. Karena yang bisa dicek itu kan hanya dukungan individu melalui instrumen NIK. Jadi kita hanya bisa mengecek kalau kita tahu NIK-nya. Saya yakin tidak ada yang tahu NIK 700.000 sekian itu selain dari KPU dan bakal calon begitu. Jadi ini bukan lagi soal benar atau salah, karena kalau dicari mau benar pasti akan ada instrumen pembenarnya dengan berbagai argumentasi bahwa tahapannya sudah selesai dan lain sebagainya. Tapi kan ada hal yang sangat substansial yang selalu ditekankan bahwa ini menyangkut konstitusionalitas dan keadilan substansial. Jadi warga itu jangan diharap misalnya mereka, bagi saya sih gimmick saja ya, menunda sampai 23.59 bahwa seberapa banyak masyarakat yang akan mengeluhkan. Pertanyaannya juga tidak semua warga kan terpapar. Misalnya baru saja ada yang sadar setelah 23.59 bahwa mereka 23.59 WIB semalam ya, bahwa datanya dicatut begitu. Tapi lebih dari itu mestinya menurut saya sih Bawaslu semalam itu bisa merekomendasikan penundaan, tidak tergesa-gesa, pencermatan ulang. Karena hal yang sama pernah dilakukan Bawaslu ketika memperpanjang durasi penyerahan syarat dukungan dengan klaim bahwa silonnya bermasalah. Lah, ini juga kan ada laporan masyarakat ratusan yang datanya dicatut, kenapa tidak menggunakan pendekatan keadilan substansial yang sama? Kalau yang dulu keadilan substansialnya buat calon, memperpanjang durasi penyerahan dukungan dengan alasan silonnya bermasalah, kenapa sekarang tidak menggunakan pendekatan yang sama tapi untuk kepentingan pemilih? Kan juga pendaftaran masih lama, tanggal 27 sampai 29, dan Bawaslu bisa melakukan itu. Nah, jadi bagi saya sih tidak terkejut ya, karena pendekatannya sudah prosedural begitu. Mbak Titi, kalau ya ini berbaik sangka lah kita, kan tadi beritanya polisi meminta warga yang merasa dicatut KTP-nya melaporkan. Kalau misalnya itu memang benar dilakukan, dan kalau memang benar terbukti itu dicatut, polisi mendapatinya, paslon ini bisa didiskualifikasi atau bagaimana, Mbak? Ya, dia ada beberapa aspek ya. Jadi ada aspek tindak pidana pilkada, lalu juga bisa dugaan tindak pidana administrasi kependudukan, pelindungan data pribadi, dan juga undang-undang ITE. Kalau di undang-undang pilkada sendiri itu subjek hukumnya setiap orang. Kalau dia memang terbukti memanipulasi, itu di salah satu pasal di 185A itu ancaman hukumannya 32 sampai 72 bulan. Artinya kan di atas 5 tahun. Nah, status seorang calon itu kan tidak boleh terpidana ya. Kalaupun dia mantan terpidana, ancaman hukuman 5 tahun atau lebih itu jedanya 5 tahun untuk bisa mencalon. Jadi ya sepanjang bisa dibuktikan dan ada keterlibatan pasangan calon, bahkan menurut saya sih mendiamkan, tidak memeriksa, tidak memvalidasi, sekedar mengandalkan dukungan dari relawan, ya itu sama saja dengan pembiaran, sudah masuk turut serta begitu. Jadi mestinya proses hukum harus jalan dengan terbuka, transparan, dan akuntabel sehingga kita merasa tidak dikelabui begitu ya, sekedar formalitas semata.
Kalau begitu kita tetap harus bersemangat mengikuti pilkada khususnya di Jakarta ini, atau ya begitulah begitu. Bagaimana tuh Mbak Titi? Ya, memilih atau tidak memilih itu kan hak warga ya. Jadi kita tidak juga bisa paksakan begitu. Jadi ya kita juga tidak bisa memaksa kalau warga merasa bahwa yang dipilih itu tidak sesuai dengan yang dia yakini calon yang layak. Tapi menurut saya tetap datang ke TPS. Masalah digunakan dengan memilih calon atau memilih kolom kosong yang ada di surat suara, ada banyak tuh kolom kosong begitu. Itu juga bentuk ekspresi politik. Kalau di eranya Orde Baru disebut dengan golput. Golput itu bukan artinya tidak datang ke TPS, tapi mengekspresikan pilihan dengan cara berbeda dan tidak memilih calon, itu juga hak politik. Baik, gitu. Baik, kita harapkan bahwa kebenaran masih ada di Republik ini dan negara ini masih negara hukum, supaya kemudian orang tidak lagi berani main-main melakukan kejahatan. Mbak Titi Anggraini, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Menjadi aneh Bang Elman ketika tadi yang dikatakan Mbak Titi, kalau kemudian nanti terbukti memang ada yang dicatut, artinya orang yang mencatut ini bisa jadi kena pidana, dan kalau proses pencalonannya terus berjalan, kan nanti berkejaran dengan waktu dengan proses pidananya kalau memang benar. Artinya legitimasi dari pilkada ini, khususnya kepada paslon independennya ini, menjadi tidak ada dong Bang. Bagaimana Bang? Ya sebetulnya kan ketika ada keberatan masyarakat ya, pengaduan masyarakat, dugaan pencatutan KTP-nya, mestinya kan Bawaslu harus segera melakukan pengusutan kan. Nah, sebelum itu clear, mestinya kan penetapan ini kan bisa ditunda. Memang itu kan tahapannya tadi malam memang sudah harus penetapan. Tetapi ketika ada persoalan, ketika ada keraguan, ketika ada keberatan, ketika ada dugaan pidana, kan ini kan tidak boleh dibiarkan. Kan tetap sebetulnya kan semua penyelenggara, ya KPU, ya Bawaslu, termasuk juga penyelenggara negara, harus tetap menjaga kredibilitas pilkadanya. Kan? Nah, untuk menjaga kredibilitas pilkadanya, maka semuanya harus betul-betul sesuai dengan aturan. Aturan mengatakan tidak boleh ada pencatutan KTP. Ketika ada dugaan pencatutan, ini kan harus diusut dulu, gitu kan. Itu kan logika hukumnya kan begitu. Kan? Jangan karena terdesak tahapan lalu ditetapkan. Bagaimana wujud dari bagaimana sebetulnya apa ya kedudukan penetapan itu ketika yang ditetapkan ini belum clear. Kan itu persoalan. Ini kan persoalan hukum. Nanti gimana kalau masyarakat tetap protes? Jangan lupa Leo, jangankan ratusan atau ribuan, satu KTP aja kalau itu terbukti dicatut, itu batal loh. Pidana langsung ya? Pidana itu kan. Itu kan minimal dia melanggar apa itu ya prosedur administratif kan gitu. Artinya cacat kan. Betul. Jadi ketika ada yang cacat, maka ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi. Akibatnya ya gugur kan gitu. Nah, di sinilah sebetulnya pentingnya Bawaslu itu sejak dari awal harus ketat mengawasi. Ini jangan-jangan nanti ini kan mohon maaf ya. Ini jangan-jangan nanti tuduhan masyarakat bisa-bisa oh ini ya untuk mau mengejar agar jangan sampai kota kosong. Ini kan bisa jadi. Padahal mungkin tidak ada niat seperti itu. Nah, kalau masyarakat ini prinsipnya dia pasti lebih suka ada lawan tanding. Ada manusia lawan manusia. Tetapi ketika lawan tanding itu tidak memenuhi syarat, maka ada wadah yang disiapkan untuk itu. Itu namanya kota kosong. Walaupun kota kosong ini sebetulnya kan ini kan bisa kategori darurat demokrasi ditulis. Iyalah, masa kita memilih kota? Masa memilih kosong? Iya. Apa bedanya kota kosong dengan hantu kan gitu? Iya. Memang hantu bisa pimpin daerah, bisa pimpin Jakarta. Kota kosong itu bisa pimpin, tapi daripada karena kan nggak boleh tidak ada lawan tanding. Nah di sini jadi lagi-lagi pemerintah harus menjaga jangan nanti
pilkada dilanjutkan, tetapi masyarakat mengatakan ini kan pilkada-pilkadaan. Gitu. Nah itu dia, Bang. Ini jangan seperti itu. Kalau melihat proses dari pasangan yang kita lihat gambarnya ini, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, mereka mengatakan bahwa yang diduga dicatut itu bukan mereka yang lakukan, tapi mereka percayakan pengumpulan KTP itu kepada tim sukses mereka. Itu mereka bisa tetap salah kalau nanti terbukti itu dicatut, atau memang itu kesalahan tim suksesnya, Bang? Tetap salah. Tetap salah? Tetap salah, karena saya mau tanya, apakah memang yang mengumpulkan ini kan dikasih kepercayaan, dikasih kewenangan, cari. Kan relawan ini kan. Betul. Nah ini yang harus diverifikasikan. Nah, tetap ketika ada relawan melakukan pencatutan. Misalnya inisiatif sendiri nih, ya kita catut saja supaya Pak Dharma ini bisa lolos begitu. Tetap salah. Karena amanatnya dari dia. Tetap salah, kan diingatkan. Ini jangan ada KTP yang dicatut loh. Jangan ini. Terbukti satu aja batal kita ini. Iya. Jadi kesalahan relawan itu tetap harus dibebankan kepada calonnya. Nggak bisa. Jadi jangan, nggak boleh misalkan saya nggak mau tahu. Loh kok nggak mau tahu? Kalau supaya tidak mau tahu, kau sendiri aja cari. Mampu nggak dia mencari KTP? Sebanyak 500 ribuan, 600 ribuan. Kan nggak mampu dia kan gitu. Kalau memang ternyata benar bahwa ada rekayasa di dalam pencalonan paslon independen ini, apa kabarnya kualitas pilkadanya? Apa kabarnya kualitas kepemimpinan Jakarta nanti, siapapun yang memimpin 5 tahun ke depan? Kita akan bahas selepas jeda. Bang Elman dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Bang Elman, untuk mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana nih Pak? Ini ada dugaan pencatutan KTP mungkin. Bagaimana menurut Anda? Silakan Pak. Bukan dugaan lagi ya, faktanya Anies sudah mengakui anaknya dicatut, jadi udah fakta itu ya. Fakta, oke. Bukan dugaan. Demokrasi di Republik ini betul-betul sedang sakit Bung Leo, karena salah makan obat kali ya. Demokrasi lambat laun akan roboh hanya karena oknum-oknum yang kehausan kekuasaan. Pemilu pilkada bukan lagi penyangga demokrasi, tapi penyangga penguasa. Sepertinya di 2024, khususnya DKJ, pilkada itu milik DW ya. Partai berkumpul ria mematikan calon potensial dan membiarkan rakyat memilih kotak kosong atau memilih calon independen siluman. Ayo harusnya diusut itu jatuh. Saya pernah bilang di Metro TV ini, kebetulan Bung Leo dan Bung Elman juga, awas ada calon independen bayaran, suruhan kekuatan tertentu. Faktanya hari ini ada kan? Menurut saya sebetulnya tidak harus nunggu lapor. Pengawasan yang benar itu adalah bila ada indikasi catut KTP, langsung aja jemput bola KPU atau Bawaslu-nya itu. Jangan nunggu rakyat. Rakyat itu gaptek sebagian besar, nggak ngerti gimana ngecek-ngeceknya. Dan takut satu, juga. saya miris sekali ya, kok ada orang yang tidak terkenal mau buang waktu, mau buang duit untuk mencalonkan diri jadi cagup cawagup. Kenapa ya? Siapa Bung Herman, orang yang bernama Dharma ataupun Kunwardana itu? Aku nggak kenal itu loh, kok berani ya mencalonkan diri. Jadi itu mungkin suruhan gitu jadinya.
Jangan berharaplah KPU Bawaslu menyuruh rakyat lapor. Kalian yang harus jemput bola. Khusus itu yang mencatut nama. Sesungguhnya satu saja yang sudah terlihat, terdata, mencatut. Jangan buru-buru disahkan. Harusnya ditunda dulu, diusut dulu. Dan saya menyarankan ini, biar ada calon independen tandingan. Ya Ahok, Rano Karno, atau Anies, ya udah kalian serahkan itu relawan kalian untuk mengumpulkan tanda tangan bahasa agar kalian juga bisa ikut. Jadi calon independennya 3 malah. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonan, selamat pagi Bung Hilman. Silakan Pak Edward. Kenapa ini heboh? Jakarta ini memang strategis. Tapi ada yang anomali di Jakarta ini. Saya sebelum masalah soal pemilihan gubernurnya. Gubernurnya dipilih, wali kotanya ditunjukkan, ini agak anomali sebenarnya. Harusnya wali kota yang punya masyarakat itu yang dipilih. Gubernurnya yang ditunjuk. Harusnya begitu kalau logika di daerah lain. Tapi ini memang Jakarta agak strategis dan agak khusus. Soal pemilihan, ini rakyat-rakyat cerdas lah. Pilihlah pemimpin yang betul-betul memberikan manfaat dan mudarat bagi rakyat sendiri nanti, untuk rakyat DKI dan umumnya bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Jakarta ini betul-betul strategis. Strategis kenapa? Kalau dia bertentangan dengan program pemerintah pusat, makanya ya akan banyak rakyat sendiri yang dirugikan. Kenapa saya bilang begitu? Ya rakyatnya yang dirugikan. Kita kepingin rakyat memilih dengan baik lagi itu, pilihlah. Kalau ya ada yang independen, saya minta Anies seperti kata Pak Ondo, carilah dukungan. Kenapa partai ini kita sesalkan partai-partainya? Kenapa partai nggak ada kader yang baik sih? Kenapa? Atau memang orang yang ditunjuk sekarang itu yang mereka bikin koalisi itulah yang terbaik mungkin kan? Menurut pandangan. Jadi kita nggak bisa bersuuzon juga. Mungkin inilah yang terbaik. Kalau nggak partai berarti selama ini pengkaderannya nggak berhasil. Kenapa? Lah ya mana kader baiknya? Tonjolkan dong. Pilih mereka, ajukan mereka. Kenapa nggak berani? Pak Edward, kalau kita bicara soal dugaan pencatutan KTP, Pak, itu kalau terbukti, itu Anda setuju tidak bahwa siapapun itu harus didiskualifikasi? Jelas, aturannya begitu. Aturannya begitu. Kita kan negara hukum. Kalau memang hukumnya begitu ya diskualifikasi. Kalau memang ada. Tetapi kan kalau dia misalnya memenuhi syarat, kan syaratnya minimal 20% gitu ya. Ya 20% dia terpenuhi, ada yang lainnya dicatut, ya itu lain masalah. Saya nggak tahu tuh aturannya gimana. Tapi kalau di bawah 20% itu terpenuhi karena cuma mencatut, nah ini memang harus ditindaklanjuti. Kita berharap itu aja. Pemimpin Jakarta itu adalah orang yang terbaik. Yang saya sesalkan partai nggak punya kader yang terbaik berarti untuk dicalonkan. Atau mereka berpikir inilah calon yang terbaik yang sudah mereka pertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, Bung Edward, selamat pagi. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Baik, jadi begini Bung Leo, Bung Edward. Pembegalan terhadap proses demokrasi menjadi sebuah tirani demokrasi yang notabene rakyat menjadi menderita. Persoalannya adalah ketika adanya calon independen dicatut nama-nama rakyat DKI dalam rangka dukungan terhadap calon. Tentu di sini persoalannya ada 3 kalau saya lihat kaji Bung Leo, Bang Edward. Pertama adalah di sini kan KPU sebagai institusi dalam rangka melaksanakan pemilu itu melakukan verifikasi faktual terhadap proses penetapan calon yang akan menjadi calon nantinya dalam proses pilkada ini. Nah, tentunya KPU di sini harus hati-hati dalam penetapan calon. Nah, di sini ada unsur praduga tak bersalah, presumption of innocence. Kita tidak menuduh karena ini adanya proses pelanggaran tipiter, yaitu undang-undang IT maupun nanti adanya pelanggaran undang-undang pilkada. Nah, masalahnya sekarang panitia pengawas pemilu ini untuk segera bergerak. Ingat, ini dalam pidana pemilu berlaku azas lik spesialis derogat lik generalis. Artinya 14 hari interval waktu mereka merasa itu menjadi daluarsa. Nah, jadi dalam hal ini
saya menyarankan atau memberikan himbauan kepada Panwas maupun aparat penegak hukum dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap proses adanya pelanggaran hukum terhadap calon independen untuk segera dilakukan. Segera bergerak ya? Segera bergerak. Lalu yang kedua, Bung Leo, Bang Idham. Singkat saja, Pak. Kita masih berkaca dengan Pilpres, bahwa itu sudah menjadi pelanggaran konstitusi yang sengaja direkayasa oleh kelompok-kelompok elit di hegemoni politik kekuasaan untuk mensukseskan calon yang akan berkuasa di Republik ini yang melanggar konstitusi. Nah, maka oleh karena itu kita berharap untuk segera aparat institusi untuk bergerak. Baik. Yang ada di demokrasi kita. Oke. Terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Kalau kita melihat pendapat para pemirsa, mereka juga berpikir masing-masing, Bang. Tapi kita akan bahas selepas jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, tadi para pemirsa mengatakan bahwa ya pengawas, terutama ya tadi Pak Ondo mengatakan pengawas ya bekerja dong, jangan menunggu masyarakat lapor, jangan-jangan nanti masyarakat tidak ada yang lapor, akhirnya nanti dianggap bahwa memang itu murni tidak ada pencatutan. Bagaimana, Bang? Emang logikanya Pak Ondo ini yang benar. Menjadi pertanyaan masyarakat sebetulnya. Apakah Bawaslu, Panwas bekerja atau tidak? Atau bekerja setelah ada laporan? Nah, itu kan. Sebetulnya kan ada atau tidak ada laporan pengaduan, kan mereka harus bekerja. Ini kan rentan soal KTP ini kan pasti rentan. Pasti. Kemungkinan dicatut kan besar. Pasti ada. Kan pasti ada. Nah, disinilah sebetulnya sejak dari awal Bawaslu, Panwas ya, harus melakukan pengawasan, katakanlah sekian banyak KTP. Nah, tiap 1.000 KTP, ambil sampelnya, verifikasi. Random check lah ya. Random check gitu kan. Setiap 100 gitulah. Supaya gampangnya kan. Tiap 100 random check kan gitu kan. Benar tidak? Benar kan nih? Dicek kepada orangnya. Memang benar. Benar nggak kau serahkan KTP kau? Dan itu kan harus dilakukan. Betul. Pertanyaannya kok tiba-tiba heboh? Hebohnya apa? Setelah masyarakat mengadu, setelah masyarakat keberatan. Dan ketika ada pengaduan ini pun diabaikan. Kita bisa katakan diabaikan karena tiba-tiba sudah disahkan untuk boleh mendaftar. Artinya kalau ketentuan hukum, orang yang sudah dinyatakan memenuhi syarat siap untuk mendaftar, maka dia murni sudah memenuhi syarat, tidak ada lagi cacat di sini kan. Kan begitu logikanya kan. Sekarang pertanyaan kita Bawaslu sama KPU mau kemanakan itu pilkada? Keberatan dari masyarakat itu. Apakah diabaikan begitu saja? Dan kalau itu diabaikan, bagaimana kredibilitas kepada pilkada ini? Orang kan seperti yang kita utarakan tadi kan, bisa-bisa nanti masyarakat, ini mah pilkada-pilkadaan. Atau mungkin ada anggapan begini, Bang, toh kalaupun nanti maju, paslon independen ini pasti akan kalah, ya sudahlah. Tidak usah terlalu repot lah mengurusinya. Itu bagaimana, Bang? Tidak boleh begitu. Setiap paslon yang sah ikut pilkada, maka peluangnya menang tetap seimbang. Seimbang ya? Seimbang, apalagi kalau dua. 50-50. Ini bisa menang, ini bisa kalah. Meskipun yang itu independen, yang ini didukung sekian partai. Dan penghargaan penyelenggara pemilu terhadap paslon ini harus sama. Nah, yang membedakannya nanti adalah pilihan masyarakat. Masyarakat akan menentukan mana yang menang. Kalau itu kan soal pilihan. Dan itu subjektif. Jadi itu yang menjadi soal buat masyarakat sekarang ini. Apakah begini pilkada? Apakah suara rakyat itu dibiarkan? Coba, bagaimana perasaan
masyarakat yang KTP-nya diduga dicatut itu. Apa nggak menangis dia? Dia mengatakan, saya tidak pernah memberikan kuasa kepada dia. Saya tidak pernah menginginkan dia. Tapi dia menang. Apa dia boleh kan gitu kan? Mendaftar. Jadi di sini menurut saya sih ya, pemerintah juga harus ikut campur lah. Dan penegak hukum tidak boleh abai, tidak boleh mengatakan ini urusan pemilu. Dia harus ikut karena ada masyarakat yang keberatan dan ada dugaan tindak pidana. Walaupun itu mungkin pidana undang-undang kepemiluan, kepilkadaan kan. Kepilkadaan. Gitu. Jadi menurut saya sih ya keliru besar kalau keberatan masyarakat ini dibiarkan. Keliru. Baik. Kita harus tunggu sama-sama seperti apa. Karena saya masih percaya Bang Elman, Indonesia masih negara hukum. Walaupun Bang Iwan tertawa, tapi kita berharap betul bahwa apa yang terjadi ini tidak dibiarkan dan suara rakyat masih suara Tuhan. Saya tertawa bukan saya nggak setuju ya. Kenapa Bang? Kan boleh dong tertawa. Boleh, tidak dilarang. Kita doakan sama-sama. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, menjaga marwah demokrasi tentu menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa termasuk kita, saya dan Anda. Terlebih saat demokrasi dalam situasi gawat seperti saat ini, kita semua tidak boleh diam. Evaluasi mendasar pelaksanaan pemilu, juga pilkada harus segera dilakukan agar pemimpin yang terpilih benar-benar legitimate, memiliki legitimasi kuat. Dan pemirsa, demikianlah editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Saya Leonard Samosir berterima kasih. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.